Bismillahirrahmanirrahim. Wassidqu fil maqali yuhassinul aqwala. Wassidqu, adapun kejujuran itu, fil maqali, dalam ucapan, yuhassinu, ialah dapat melindungi apa as-sidqu al aqwala, kepada perkataan. Fal kadhibu ghairu maqbulin kalamuhu indallahi wa indal khalqi. Fal kadhibu, adapun orang yang berbohong, ghairu maqbulin, ialah tidak diterima, kalamuhu, apa perkataannya, al-kadhib, indallahi, di sisi Allah, wa indal khalqi, dan di sisi makhluk. Qala Ibnu Abbasin radhiyallahu anhuma, qala, berkata Ibnu Abbasin, siapa Ibnu Abbas, radhiya, semoga memberikan kerelaan, Allah, siapa Allah, anhuma, kepada keduanya, yaitu Abdullah dan kepada Abbas, fi qouli ta'ala, di dalam firman Allah ta'ala, wala talbisul haqqo bil batili, wala talbisu, dan jangan mencampur adukkan siapa kalian, al haqqo, kepada kebenaran, bil batili, dengan kebatilan. Ai, artinya, la tukhallitu sidqa bil kadhibi, la tukhallitu, jangan mencampur adukkan siapa kalian, as-sidqa, kepada kejujuran, bil kadhibi, dengan kedustaan. Wa qala ba'dul hukama'i, wa qala, dan berkata ba'dul hukama'i, siapa sebagian ahli hikmah, al-kharasu khairun minal kadhibi, wa sidqul lisani awwalus sa'adati. Al-kharasu, adapun tidak berkata-kata, artinya membisu itu, khairun, ialah lebih baik, minal kadhibi, daripada berdusta. Wasidqul lisani, adapun jujur di dalam berkata, awwalus sa'adati, ialah awal dari kebahagiaan. Wa qala ba'dul bulaghai, wa qala, dan berkata ba'dul bulaghai, siapa sebagian pujangga, artinya orang-orang yang mahir di dalam berkata, as-sadiqu musanun khalilun wal kadhibu muhanun dhalilun. As-sadiqu, adapun orang yang jujur itu, musanun, ialah dilindungi, khalilun, disukai, wal kadhibu, adapun orang yang bohong ucapannya, muhanun, ialah direndahkan, dhalilun, dihinakan. Wal masyuratu fil umuri tuhassinul ara'a. Wal masyuratu, adapun musyawarah, fil umuri, di dalam beberapa urusan, tuhassinu, ialah dapat melindungi apa al masyuratu, al ara'a, kepada pendapat-pendapat. Ai, artinya at-tadbirati, pemikiran-pemikiran. Fal masyuratu sababun najatin min sihamil dhulami. Wal masyuratu, adapun musyawarah itu, sababun najatin, ialah sebab keselamatan, min sihamil dhulami, dari panah kegelapan. Ruwiya anin Nabi sallallahu alaihi wasallam annahu qala, ruwiya, diriwayatkan apa hadits, anin Nabi sallallahu alaihi wasallam, dari Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, annahu, sesungguhnya Nabi Muhammad, qala, ialah bersabda siapa Nabi, al-masyuratu hisnun minan nadamati wa amanun minal malamati. Al-masyuratu, adapun musyawarah itu, hisnun, ialah benteng, minan nadamati, dari penyesalan, wa amanun, dan pengaman, minal malamati, dari cercaan atau hinaan. Wa qala Ali bin Abi Thalib karramallahu wajhahu wa radhiya anhu. Wa qala, dan berkata Ali bin Abi Thalib, siapa Sayyidina Ali bin Abi Thalib, karramallahu wajhah, karrama, semoga memuliakan, Allah, siapa Allah, wajhahu, kepada Sayyidina Ali, wa radhiya, dan semoga melimpahkan kerelaan siapa Allah, anhu, kepada Sayyidina Ali. Ni'mal muzawaratu al-musyawaratu wa bi'sal isti'dadu al-istibdadu. Ni'mal muzawaratu, ialah sebaik-baik gotong royong, al-musyawaratu, adapun musyawarah,
wa bi'sal isti'dadu, dan ialah seburuk-buruk persiapan. Al istibdadu adapun kesewenang-wenangan. Wal masywaratu bisukuni syini wa fathil wawi. Wal masywaratu adapun lafat al masywarah bisukuni syini ialah dengan sukunnya shin mash wa fathil wawi dan fathahnya waw. Jadi wal masywaratu au bi dhammi syini atau dengan dhammahnya shin wa sukunil wawi dan sukunnya waw. Jadi boleh dibaca wal masywaratu adapun al masyuratu. Di sini dijelaskan bahwa kejujuran itu dapat melindungi ucapan, karena orang yang berdusta tidak dapat diterima ucapannya, baik di sisi Allah maupun di hadapan manusia. Dalam hal ini Ibnu Abbas radhiyallahu anhu mengatakan tentang firman Allah, yaitu firman Allah, wala talbisul haqqo bil batili. Janganlah engkau mencampur adukan yang hak dengan yang batil. Beliau mengatakan bahwa maksudnya adalah janganlah engkau mencampur adukan ucapan yang benar dengan yang dusta. Sebagian hukama juga telah mengatakan bahwa membisu atau tidak berkata apa-apa itu lebih baik daripada berdusta, dan kejujuran itu adalah awal dari kebahagiaan. Sebagian pujangga juga pernah mengatakan bahwa orang yang jujur itu dilindungi dan disukai, sedang orang yang bohong ucapannya itu direndahkan dan dihinakan. Musyawarah itu dapat membentengi terhadap pendapat-pendapat dan pemikiran-pemikiran, karena musyawarah menjadi penyebab selamat dari panah kegelapan. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam pernah bersabda, musyawarah itu adalah benteng penangkal penyesaran dan juga merupakan pengaman dari cercaan. Sayyidina Ali karramallahu wajhu juga pernah berkata, sebaik-baik gotong royong adalah musyawarah, dan seburuk-buruk persiapan adalah kesewenang-wenangan. Kaidah nahwu dan shorof yang perlu kita perhatikan adalah, yang pertama kita perhatikan lafadz fal kadhibu ghairu maqbulin kalamuhu. Lafadz kalamuhu ini dibaca rofa sebagai naibul fa'il dari lafadz maqbulin, karena lafadz maqbulin ini adalah merupakan isim maf'ul, di mana isim maf'ul dapat beramal sebagaimana fi'il yang mabni majhul, dan fi'il mabni majhul itu dapat memiliki naibul fa'il sebagai pengganti daripada fa'il. Oleh karena itu, lafadz kalamuhu ini tidak dijadikan sebagai fa'ilnya, namun merupakan naibul fa'il dari lafadz maqbulin. Selanjutnya kita perhatikan lafadz al-kharasu khairun minal kadhibi. Lafadz khairun pada asalnya adalah berupa lafadz akhyaru yang mengikuti wazan af'alu, yang dalam hal ini merupakan isim tafdil. Jadi pada asalnya adalah al-kharasu akhyaru minal kadhibi. Selanjutnya lafadz akhyaru di sana mengalami perubahan bentuk sehingga menjadi khairun. Dalam hal ini juga mengalami perubahan status, di mana ketika masih berbentuk asal yaitu berbentuk lafadz akhyaru, maka lafadz tersebut termasuk dari isim ghairu munsharif, sehingga di sana tidak boleh diberi tanwin. Jadi tidak boleh dibaca akhyarun, karena pada lafadz akhyar terdapat dua ilat yang menghalanginya untuk menerima tanwin. Ilat yang pertama adalah berupa sifat, yaitu berupa wasfiyah, dan ilat yang kedua karena lafadz akhyar mengikuti wazan fi'il, yaitu mengikuti wazan af'alu yang merupakan wazan dari fi'il mudhari'. Ketika lafadz akhyar di sana telah mengalami perubahan bentuk menjadi khairun, maka perubahan bentuk itu juga mempengaruhi terhadap perubahan status, yang awalnya merupakan isim ghairu munsharif berubah menjadi isim yang munsharif, sehingga yang awalnya tidak menerima tanwin setelah berubah bentuk menjadi munsharif, yaitu dapat menerima tanwin. Karena di sini ilatnya hanya satu, yaitu hanya sebagai sifat saja, dan ilat yang berupa mengikuti wazan fi'il pada lafadz khairun di sana sudah tidak ada, sehingga di sini tidak menghalanginya untuk dapat menerima tanwin. Jadi di sini dibaca al-kharasu khairun.
Selanjutnya kita perhatikan lafadz as-sadiqu musonun khalilun wal kadhibu muhanun dzalilun. Lafadz khalil dan lafadz dzalil ini adalah merupakan sifat musyabbahah, di mana pada kedua lafadz ini mengandung makna isim maf'ul. Sifat musyabbahah sendiri yang mengikuti wazan fa'ilun itu ada kalanya mengandung makna isim fa'il dan ada kalanya mengandung makna isim maf'ul. Dan untuk membedakan keduanya, melihat kepada susunan kalam yang ada. Dalam susunan ini, karena memang sebelum kedua lafadz ini adalah berupa lafadz yang berbentuk isim maf'ul, maka lafadz khalilun dan lafadz dzalilun ini juga diberi makna sebagaimana isim maf'ul. Jadi musonun yang dilindungi, khalilun yang dicintai. Selanjutnya muhanun yang direndahkan, dzalilun yang dihinakan. Jadi semuanya bermakna sebagaimana isim maf'ul. Selanjutnya kita perhatikan lafadz ni'mal muzawaratu al musyawaratu. Lafadz nikmah di sini menurut pendapat jumhur ulama adalah merupakan kalimat fiil, yaitu fiil madhi. Namun fiil di sini masuk dalam kategori fiil jamid, yaitu kalimat fiil yang tidak memiliki bentuk yang lain selain hanya berbentuk fiil madhi. Jadi di sini tidak ada bentuk fiil mudhari ataupun fiil amarnya. Selanjutnya, lafadz yang terletak setelah lafadz nikmah di sini adalah merupakan fa'ilnya. Lafadz nikmah sendiri berkedudukan sebagai khobar yang muqaddam atau khobar yang didahulukan, sementara mubtada'nya adalah lafadz al-musyawaratu yang merupakan maksus atau lafadz yang dikhususkan dari adanya pujian ini. Jadi ni'mal muzawaratu ialah sebaik-baiknya gotong royong itu, al-musyawaratu adapun musyawarah. Jadi musyawarah ini adalah merupakan lafadz yang dikhususkan dari adanya pujian ni'mal muzawarah. Hal tersebut juga terjadi pada lafadz bi'sal isti'dadu al istibdadu. Lafadz bi'sa ini statusnya juga sama dengan lafadz nikmah, namun memiliki makna yang berbeda. Manakala lafadz nikmah di sini dikhususkan untuk makna memuji, namun untuk lafadz bi'sa ini dikhususkan untuk makna mencela. Jadi wa bi'sal isti'dadu, dan ialah seburuk-buruk apa persiapan, al istibdadu adapun kesewenang-wenangan. Lafadz isti'dad ini sebagai fa'il daripada lafadz bi'sa, di mana lafadz bi'sa ini adalah khobar muqaddam, sementara lafadz al istibdadu ini adalah mubtada yang diakhirkan. Wallahu a'lam bishawab.